What's up guys, girls, everybody in this world. Kembali lagi di Mills Corner. itu cara pembukanya. Caranya Gino aja sih. Oh, itu cara Gino aja. Gue kira kayak emang signature-nya Mills Corner gitu kayak what's up girls. Beda-beda sih. Oh gitu. Karena aku alfamil jadi karena episode kali ini gue sama Billy pengen membahas pembahasan tentang AADC. No, this is not a movie, bukan film. Ini adalah ada apa Dengan cowok. Kita belum kenalin guest star kita dong kali ini. perlu dikenalin nggak sih? Nah itu dia. Wow. Kayak Harus emang ada yang nggak tahu gue. Oh wow. Kayak loh gila harus. kali ya nggak tahu gue. Siapa gue? Oke, berarti di AADC kali ini ya, menurut gue hawanya tuh berbeda ya. Biasanya kan kita berdua doang. Kali ini ada kaum hawa berarti Oke. ya. Nggak panas. Iya. Jadi gue bisa menilai. Oh iya, Benar. masih panas. Jadi kita bisa minta bantuan Feby untuk menilai ada apa sih dengan cowok? Kesalahan Ada apa kita sih? kayak gimana sih? Ada apa sih? Gitu. Iya. Apa? Jadi gimana tuh? Ada apa? Ada apa tuh maksudnya gimana? Ada Jadi apa begini gitu? loh, Feby. Jadi gimana tuh Gino? Tapi sebelumnya gue pengen ngobrol sama Billy sebentar. Maksud gue Iya, gini, oke. pandangan cowok dulu nih. Karena ini kan ada apa dengan cowok. Karena gini, gue tuh sometimes ya namanya ngelihat cewek cantik di sosial media tuh, tangan gue tuh harus langsung DM biasanya. Oh ya? Harus langsung Kayak tergerak sendiri, Sendiri. autopilot gitu loh, kayak Iya, sat iya, gitu. iya. Oke. Jujur-jujur aja gitu, buka-bukaan aja. Akhirnya gue mikir kayak aduh gue DM nih gitu. Padahal nggak kenal, karena mutual friends-nya juga cuma 1-2, itu pun bukan temen. Jadi kayak sekedar gitu aja. Enggak, kalau nggak mutual friends-nya tuh kayak Justin Bieber. Oh, enggak mungkin. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk gue DM pokoknya. Gue harus DM karena nih orang cantik, ya kan badannya bagus, gue langsung hey gitu ya. Karena Instagram gue udah verified, jadi gue kayak ada gengsi tipis bos. Sesuatu justifikasi ya. Bener nggak sih gue DM? Gengsi kan? Artis gue gitu kan, masa nggak enak gitu kan? Dia profesnya dikit, tapi gimana? Gue DM ya akhirnya. Tapi karena cuma diri doang. Itu malu sih. Sedih ya. Sedih sih. Karena nggak dibuka gitu. Apakah gue harus ngechat lagi, woi gitu? Gimana menurut lo, pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Ya, tapi woi males woi, gue artis woi. Kayak woi centang biru woi. Centang biru, titik gitu kan. Tapi itu by the way kisah nyata emangnya? Kisah nyata. Oh ya? Kisah nyata. Jadi gue pernah berapa kali gue nge-DM cewek. Tunjukin dong ke netizen. Wanita mana yang beruntung Iya, di DM duluan sama seorang Giorgino Gino Abraham. Tapi Gila. ada yang berhasil. Oh ya? Ada yang berhasil. Sampai jadian nggak? Cewek cowok nih yang Cowok. Astaga, aduh jangan dong. Astagfirullahaladzim. Cewek dong. Gue DM cewek. Sampai Berhasil. Dan akhirnya sempet Jadian. ketemuan. Oh seriusan lu? Ketemuan dong bro. Ketemuan. Dia datang dari negara itu, datang ketemu sama gue di negara gue ini. Sedap. Oh ya? Ketemuan. Oh, lo bule ya tipenya? kayaknya iya sih dilihat dari Iya, dia- Tapi gue lebih fleksibel. fusion Oh, gitu masih oke lah ya. Tapi yang pasti gue akhirnya jadi ya udah ketemuan gitu, dan masih satu doang sih, 1 dan 2 ini yang masih berjalan oke. Tapi ya sisanya tuh selalu gagal gitu. Kalau lo pernah nggak ada case seperti Gue sih biasa di DM cewek sih. Wow. Nah, gue pernah. Gila. Gue langsung ngomong gue pernah soalnya gue udah lihat Feby udah mau menyerang gue gitu. Gue pernah sih, tapi nggak pernah ada yang sampai ketemu sih. Nggak pernah. Jadi cuma iseng-iseng banget aja. Iseng-iseng dan rata-rata bukan orang Indo. Oh, kayak Kayak- karena pasti kalian semua gengsi ya kalau orang Indo Yes. yang Gue nggak. Aku nggak. Serius? Kalau gue nggak gengsi. kayak tahan malu kayak Gue nggak gengsi. Oh ya? Yang Kalau gue penting bukan tipe kita gengsi. kejar. Yang penting satu, gue harus agak jauh ya betul friendsnya. ya tapi tetapnya sama aja. Itu namanya dong, gengsi bro. juga, Pak. Gengsi Tapi di juga. Indonesia. Oh, Tapi di iya. Indonesia nggak apa-apa. Oke. Misalnya temenmu nih, Fer. Iya. Temenmu gitu, kuliah di mana? Tapi aku nggak, mutual friends-nya nggak ada dan emang nggak kenal gitu. Ah. Aku mainnya di selatan, dia mainnya di
dekat Antartika. Jauh ya. masih di daerah mana utara atau mana dan beda perkumpulan gitu tuh berani untuk. Enggak, sorry soalnya kayak nama sudah tercoreng kalau Iya. kalau di daerah Jakarta Selatan kan kayak nanti temennya kayak lu di DP Circle-nya, iya, bener. Lah gue juga. Kita nggak malas kan? Lu tau nggak sih? Cino beliin gue. Iya. Enak banget. Ya itu kan. Iya makanya. Tapi gue so far sih kalau apalagi artis ya gue nggak berani sih DM sih. Maksudnya kayak yang Chandra Biru yang juga. Chandra Biru juga nggak pernah. Okay. Tapi so far tuh kayak nggak pernah yang nge-DM. Dan rata-rata yang gue DM tuh biasa kayak apa ya, model-model Asia gitu. Tapi ini ya, Asia banget. jauh sebelum ketemu Pat ya. Asian style. Ini jauh sebelum ketemu I love you Pat. Tetep Pat you're the one and only. Kayak I love you so much. Dan dulu tuh pernah ada yang gue DM nggak dibales, ada yang gue di DM. Iya. Dan tadi sebelum ini udah pernah cerita juga sama ini si Feby dan Gino sebelum take. Gue jadi malu gitu ya. Tapi ya itu sih, cuman ngobrol-ngobrol doang. Dan itu tuh jadi gue sempet minta dia ngirimin foto. Foto in terms of kayak make sure dia tuh beneran ya. Soalnya dari real, dilihat dari fotonya kayak nggak real banget, kayak ini fake banget gitu. Terus pas gue minta foto dia sempet bilang, kok lu rude sih minta foto gue? Iya nggak sopan. Terus gue bilang kayak ya gue nggak mau, gue ngechat sama orang yang gue nggak tahu itu siapa, gue bilang. Terus habis dikirim foto terus gue mikir ini kayak kalau gue seandainya minta foto ya dia bisa aja googling juga kan, gitu, ngambil di Facebook orang lain gitu kan. Video. Akhirnya gue minta video. Gue bilang kayak gue bilang kayak gue bilang Pokoknya video sendirian. Eksperimen kehidupan. Gue minta dia video dan gue cuma bilang kayak ya udah lo video muka lo kayak lagi selfie terus lo bilang nama gue. Itu kan kayak udah pasti aman lah. Iya. Akhirnya ada video dan gue kaget banget ya. Billy Davidson. Iya kan. Video, halo Georgina Abraham gitu. Beda. Harapan gue guys. Terus akhirnya dia bilang kayak Billy Davidson dan orang luar kan. Jadi dia ngomongnya pun kayak agak-agak aneh juga. Kayak Billy Davidson. Apa? Kayak. Wow, nyata. Ternyata gila. Billy Davidson bukan yang nge-DM cewek, tapi di DM cewek. Tapi itu pengalaman sekali seumur hidup sih. Oh, cuma sekali ya. Sekali doang. Itu ya beruntung ya, berarti bener-bener kayak tang tingtung yang mana yang beruntung. Bener. Makanya tadi tuh guys, gue sampai buka Instagramnya Billy kayak, sorry spesial lo apa sih Spesialnya dalam apa sih hidup gitu? kayak kenapa nih cewek bisa DM lo? Untung karena temenan udah lama aja sih. Kalau nggak sih agak sebel juga. tapi ya itu sih kayak kadang-kadang cowok tuh kalau soalnya gue jujur ya kan, gue tuh orangnya lumayan nggak percaya diri sebenarnya. Maksudnya lu kadang bisa tahu kan kayak tipe cowok yang dia kayaknya merasa dia ganteng deh, ya nggak sih? Kayak dari pembawaan. Exhibit A ya. lu gitu. Exhibit A. Contohnya, tadi dia bilang kayak ada nggak sih cowok yang kayak kalau gue tuh insecure orangnya, gue nggak percaya diri. Secure ya. Terus habis itu dia bilang kayak tahu nggak sih kalau cowok kayak ada yang bilang kayak ih gue berasa banget gue ganteng. Terus gue bilang kayak Exhibit A. Contohnya lu. Iya sih. Iya sih lagi jawabannya. Ya emang gue tahu sih. Tapi ya lo mengakui nggak? Lo bisa ngerasain? Iya. Ini Vibe. Iya. Nah, gue bukan tipikal yang kayaknya nggak ada. Jadi gue kayak terlalu banyak. Tapi ada juga. Malah dia yang sukses gitu. Tapi gue juga ada teman gue yang dia orangnya sebenarnya insecure, tapi karena insecure jadi dia nutupinnya dengan kayak yaudah kayak gitu aja. Tapi sebenarnya deep inside dia tuh kayak aduh gue nggak pede orangnya. Tapi bagus dong, jadi memakai kelemahan untuk menjadikan itu sebagai kelebihan. Iya, benar. Iya. Setuju itu bagus. Lo jadi gimana, no? Maksud gue apa pendapat cara pola pikir lo apa sih yang menyebabkan lo pede-pede aja gitu DM cewek? Ya karena gue ganteng ya. Karena gue ganteng. Apa sih lo nanya? Kok tahu sih? No. Gini, yang penting gue sih tahu ya maksud gini. Tapi ini juga nggak berlaku karena gue
gue bukan yakin sama semua orang yang cewek-cewek yang gue pengen deketin gitu. No, sometimes kita sebagai manusia gue juga ada insecure-nya gitu, normal. Cuman biasanya di saat gue in that good mood dan gue aksi gue mendingan gue lakuin gitu. Kenapa? Karena gue mikir toh gue nggak being rude. It's just I wanna know you. Oh iya benar. Kan aku bukan yang kayak aduh gue pengen lu ngebet gue sama lu, gue pengen tanya sama lu gitu. Ya gue pengen know you better kayak I find you hot, you're sexy. Iya. I find you attractive kayak. Dan menurut gue akan lebih better gitu ke orang yang memang di luar Indonesia karena mereka lebih broad minded. Yes, benar. Mereka lebih hal seperti itu udah biasa buat mereka. Iya. Kayak di Bali deh, kayak di tempat-tempat keramaian gitu. Orang biasa kok kayak cowok bule nyamperin. Lagi berat normal gitu. Ngomongnya lagi ngapain? Dan gitu. gue juga ngeliatnya jadi santai aja. Gitu. Nanti kita tenang aja sih. Iya. Tapi gue respect sih, maksudnya kalau misalnya lo bilang, maksudnya approach-nya kayak gitu karena ya udah lo gentleman aja kayak lo atraktif, kayak gue pengen kenal sama lo, maksudnya ya apa adanya gitu loh, to the point, maksudnya daripada yang kayak kesana kesini, mendingan kayak to the point kayak lo menarik, gue pengen kenal lebih jauh sama lo, ya kan? Mungkin lagi di respect ya sama cewek kayak gitu ya, karena kayak gue sih straight langsung ke poinnya ya. Gue juga, gue respect sama cowok yang straight gitu. Cuman emang dicokinnya nggak enak. Iya. Sorry ya. Tapi kadang somehow ya gue tuh suka langsung. Ya kalau nggak itu dulu, nggak cek dulu fotonya dia punya nggak cowok misalnya atau nih enggak. kalau ketemu nih. Oh kalau ketemu ya bukan di sosial media. Oh iya. Tapi gue tuh kadang suka berpikir kalau kadang tuh ya cewek nih kita nge-DM nih gitu ya. Kalau di Indo tuh malesnya ya itu salah satunya konotasi mereka tuh kadang-kadang kayak apa sih nih orang gitu. Kayak udah salah di step awal aja gitu loh. Iya nggak sih? Kalau gue sih gue belum jujur gue belum pernah loh di DM sama centang biru. Oh ya? Iya. Apa takut kali mereka kan? Mungkin kali ya. Dia anak hukum kan ya. Dan gue kayak maksudnya gue tanya-tanya sama teman-teman gue yang centang biru juga, apa sih centang biru ini? Nggak, maksudnya teman-teman gue yang kayak di pekerjaan sama kayak mereka juga gak pernah. Oh ya? Iya. Maksudnya menurut gue kayak cakep-cakep banget. Mereka juga gak pernah. Mungkin kayak ya kayak yang lo bilang, ya maksudnya kalian semua ya prefer untuk DM yang mendingan yang orang-orang luar atau orang biasa gitu loh. Karena kalau misalnya yang sesama juga jadi bahan omongan. Maksudnya nggak ke DM sih, karena nggak, soalnya entah kenapa mungkin nggak, kalau diajak kenalan iya, tapi maksudnya nggak yang kayak DM gitu, tapi diajak kenalannya kayak lebih, misalnya dia minta WhatsApp gue ke temen gue, terus habis itu emang bener-bener mau ngajak kenalan gitu loh, kayak emang pengen tahu gue. Tapi soalnya kalau ke DM tuh kayak kesannya tuh kayak main-main. Oh iya benar. Ngerti gak sih kayak orang kayak cuma lagi lihat gitu ya. Cuma ngeliat gitu. Jadi makanya mungkin buat kayak cewek-cewek dulu nggak nih. Mungkin kali ya. Gue sih nggak pernah. Berarti ini kalau lo dari centang biru nggak pernah nih via IG kan? Kalau via WA gitu pernah? Kayak dari teman-teman yang pemain. Iya, via WA iya, tapi makanya kan gue bilang nggak DM, nggak pernah kayak sliding into the DM. Gitu. Terus ada yang berlanjut nggak yang dari WA? Wow. Tapi berarti kalau seandainya lu ngeliat cowok, kalau dia DM dari IG itu, kalau perspektif lu itu negatif atau positif? Well, gue cukup open minded soal itu sih. Maksudnya netral, nggak negatif, nggak positif tergantung juga. dia ngomongnya gimana. Iya, tergantung approach-nya gimana. Gue lumayan kayak tergantung dia pertama kali, the first kayak apa yang dia omongin cringe atau enggak, itu gue bisa menilai kayak. Oh iya, oke. Berarti ya dari situ sih ya. Iya, lebih dari dinilainya. Tapi sliding into the DM. lo kalau seandainya DM cewek, biasanya lo ngomongnya kayak gimana? Oh iya. Tadi karena misalnya sama centang biru aja, centang biru mulu ya. Kalau mau komen centang biru tinggal komen ya. Iya. Ternyata lo orang Instagram ya, lo masih ngasih centang biru. Di Indonesia gua kayak no sih, memang gitu. Cuman kalau di luar, dan gua ngomongnya kayak to the point aja gitu. Misalnya, gua biasanya
mencari tahu dulu. Misalnya gue suka sama satu cewek, nih gue di fotonya keren nih. Satu, let's face the fact bahwa kalau orang ini cantik, badannya bagus, pasti banyak cowok yang akan DM. Bukan gue doang. Satu. Dan kedua, mayoritas cowok akan nge-DM dengan cara, oh, you're so hot, you're so beautiful, oh, like that, you know, your skin is tan, kulit kamu coklat, keren, dan pakai selalu komen dan ngirim foto ke DM-nya cewek itu dengan foto-foto mereka yang lagi pakai bikini misalnya. Kalau lo DM-nya aku lebih peninggi pelangsing kak, jualan. Gue mungkin akan lebih prefer cari foto dia. Followersnya kak, followersnya. Kebetulan kan banyak, followers. Bisa transfer kan dari followers. Memanfaatkan opportunity-nya. Kok jadi bisnis aneh. Terus kayak gimana? Lo biasanya kayak gimana? Contoh, salah satu contoh nih, misalnya cantik. Terus lo kata-kata lo kayak your best pick-up line. I'm not saying my best ya, I'm just trying. Gue akan lebih cari foto dia yang biasa aja, kaos dan tidak menunjukkan cleavage. Side boobs. I like that. Joy bro. Terus. Dan gue akan lebih komen kayak hobi-hobi dia suka hobi apa. Dia fotonya banyak suka main waterfalls gitu. Gue akan kayak, kamu cobain ya foto main waterfall di Bali. Gitu. Ini lebih. Nah kalau misalnya pun dia nggak balas juga, gue nggak apa-apa. Orang gue juga nggak ada niat untuk mau mendekatin dia karena her interest aja. Nah lo sebagai cewek kalau di chat kayak gitu, kalau seandainya lu lagi let's say lu hobi lu apa sih Pak? Untuk saat ini? Sekarang olahraga. Nah terus di kayak cobain deh tempat gym di sini gitu. Oke. Tergantung sih. Kalau lu lihat profil dia dulu. Iya, bicara lihat profil mutualnya, siapa dia, ngapain dia. Kalau misalnya nggak worth to reply, nggak usah jadi reply. Gitu ya. Tapi fun fact gue pernah banget lihat teman gue adalah centang biru juga kayak nge-DM cewek dan nge-DM cewek terus habis itu kayak gue yang kayak bales-balesin. Iya beneran lucu banget. Gue yang bales-balesin, dia waktu itu nge-DM 2 cewek. Satu dia lihat dari TikTok. Satu di Instagram. Terus habis itu udah kayak gitu. Terus kita DM bener-bener, tapi itu emang bener-bener for the fun. Jadi emang nggak ada intensi buat main atau serius. Cuma akhirnya emang chat-chat di WhatsApp. Tapi ya dan again intensinya adalah emang cuma buat kayak gak ada kerjaan nih, kita DM cewek. Terus bener-bener di DM kayak DM terus habis itu kita kayak pakai bahasa Inggris biar kelihatan lebih intelek gitu. Terus kayak bahasa Inggris gitu. Lucu banget. Terus gue kayak dibales lagi. Berarti ya beda-beda cewek juga ya. Ada yang kayak anggapnya itu satu hal yang big no, ada juga yang enggak juga ya. Iya makanya tergantung deh. Kalau misalnya gue tiba-tiba di DM sama Justin Bieber, kayaknya nggak no sama sekali deh kayaknya. Gue langsung kayak halo, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Alamat rumah gue ini. Iya. Alamat rumahmu di mana? Konsepnya kayak share live location langsung. Langsung kayak gitu. Tapi kalau seandainya lu di DM, berarti kalau seandainya lu nih di DM sama cowok, besar kemungkinan kalau dibalesnya itu pertama tadi kan cara dia chattingan nih, approach-nya, ya, cara dia approach-nya. Kalau misalnya cheesy banget juga kayak cuma kayak hai, boleh kenalan nggak? Males banget nanti. Tapi kalau lu liatnya dari, ada nggak kemungkinan kalau lu ngelihatnya itu dari sisi feeds-nya, kayak lu ngelihat dia kayak seandainya dia nggak terlalu good looking, tapi kayaknya lu bisa ngelihat personality-nya dari feeds-nya, soalnya nggak yang intentionnya ke sex or something gitu ya. Kayak emang ini gimana menurut lu? 1 sampai 10 berapa lo bisa? Kemungkinan lo bisa ngebales? Kayak 11 ya, tiba lo tuh kok kayaknya semangat banget jatuhnya. Enggak 5 kali ya. No, masih so-so berarti ya. Man, gue soalnya emang seneng temenan sama siapa aja. Kayak gue seneng
kenalan sama banyak orang karena gue merasa kalau gue kenalan banyak orang gue belajar. Gue nggak tahu gue bisa belajar sama siapa aja. Jadi ya gue nggak menutup kemungkinan itu. Tapi at the same time kayak ya gue juga nggak mau yang kayak yang ntar kayak too easy gitu loh. Jadinya kayak ya kalau emang nggak perlu banget ya nggak usah banget. Oke. Jadi kalau gue recap, lo itu lebih mau ngebales kemungkinan chance possibility-nya tergantung cara di approach-nya. Cara di approach dan ya gue tetap lihat feeds Instagramnya juga kayak ngapain dalam hidupnya dia gitu-gitu segala macam. Tapi based on dari yang gue ngechat dulu ya, banyak yang nggak dibalas juga kok. Dan gue kayak sempet wondering gitu. Iya. Apa yang salah ya? Gitu. Tapi ada sih. Mungkin kan ketaruh di itu Bill yang request. Jadi kan kadang kan nggak lihat. Jadi maksudnya nggak lihat semua request kan ya. Tapi dulu tuh gue pernah. Jadi pas nge-DM, tapi gue bener-bener nggak komenin tentang dia sih. Kayak gue ngomenin dia tuh lagi do activities, gue lupa deh apa, udah lama banget. Dan dia balas thank you. Tapi udah. Habis itu udah, gue juga nggak gubris lagi. Jadi kayak bener-bener cuman lucu aja. Gue pengen kayak just because aja. Iya. Gak ada intention apa-apa juga sih. Iya. Tapi kan rata-rata emang kayak gitu kan. Selain maksudnya kalau emang lo serius, lo bener-bener attracted sama nih cewek dan maksudnya intensinya adalah pengen dipacarin atau pengen mengenal lebih dalam yang serius, kan biasanya lo bakalan kayak nyari cara buat kayak misalnya dia ada mutual friends siapa, lo kenalan kan, bukannya cuma kayak sliding into the DM gitu-gitu. Entah kenapa sih ya, menurut gue lebih kayak ya bercanda-bercandaan aja. Iya nggak sih? Nggak tahu sih, tapi kalau yang ini masnya udah berpengalaman, kalau ini beda. Sama gue. Kalau di luar, kita kan bicara konteksnya kayak di luar lebih nggak mungkin gue ada mutual friends gitu. Kalau dia tinggalnya iya sih, Kanada bener, misalnya gitu kan kayak, waduh mutual friends sih gimana ya? Nggak ada cara lain kecuali Instagram. Iya sih benar. Kalau di Indonesia misalnya di gitu, ya gue nggak akan sih, meskipun gue pengen kenal Feby. Udah Billy kenal, Bill. Kenalin, lebih kayak gitu kan? Lebih kayak gitu kan? Jadi lebih organik. Tapi kalau seandainya lu ditanya nih sama cowok nih, kayak dia lagi pengen usaha dan chance dia itu cuma Instagram DM. Kalau lu mau ngasih tips gitu kayak tipsnya nih. Kan lo cewek nih, lo tahu kayak seenggaknya yang bisa memperkecil possibility untuk tidak dibalas gitu loh. Gimana ya? Mungkin ya approach sih yang jelas jangan cringe kayak halo, kayak hai, boleh kenalan nggak? Itu cringe banget, kayak menurut gue itu basi, cheesy banget. Kayak mungkin lebih kayak hai, gue yang tadi gue bilang, gue benar-benar appreciate honesty dan to the point, dan ya udah kayak apa yang lo mau gitu loh, kayak gue ngerasa lo menarik, kayak gue ngerasa lo fun, kayak kita bisa jadi temen deh, boleh kenalan nggak, kayak I wanna know you better gitu-gitu segala macam gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi jangan yang kayak cuma hai, halo atau kayak gitu doang, cuma kayak hai atau halo atau hey, terus ada tanda senyum kayak gitu-gitu tuh kayak jadi apa sih, lo cuma ngasal doang gitu, kayak cuma iseng-iseng kurang kerjaan, kayak jangan kayak gitu. Tapi tergantung, kadang ada cewek juga yang emang ngumpulin balas. Oh iya, yang tetap aja kayak cewek yang ngumpulin fans gitu loh. Iya sih. Cewek yang ingin merasa dikejar, mereka seneng tuh di luar sana. Iya. Kayak dia. Iya, maksudnya lebih kayak ngumpulin fans. Mungkin validasi diri dia. Kalau gue banyak yang nyari nih. Validasi, maksudnya dia ngerasa enough, dia ngerasa gue cantik karena banyak yang ngejar sih. Jadi dipulin dari satu tuh fans maintain gitu. Mungkin aja, tapi nggak tahu sih ya. Menurut gue kayak gitu. Tapi lo udah berapa banyak cewek yang lo DM? Yang gue DM? Paling 4 kali ya, 4 atau 3 lah. Nggak banyak kok. Oh iya? Kayak gue bener-bener yang kayak, soalnya gue juga tahu sih nggak mungkin ketemu juga. Jadi kayak gue bener-bener DM kadang-kadang cuma emang buat
kayak adore aja kayak cantik ya gitu. Kayak wow so pretty gitu kayak. Tapi kalau gue sih bisa juga kadang-kadang kalau gue ngeliat dia cakep, kayak gue ngomong kalau ya lu cantik ya, tapi udah, gue nggak ada ngomongan lain gitu kayak. Oh dia balas lo nggak lanjutin? Kalau dia like aja gue seneng sih. Kalau dia kayak di capture langsung abis itu di frame. Dia like gue pada tanggal sekian. Tapi kalau lo udah berapa? Udah berapa ratus? Enggak. Oh enggak nyampe ratus puluhan lah ya. Enggak sih. Enggak sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. 3 dikit dong. Dia aja 4. Lo kayaknya lebih banyak kalau dikit-dikitin gitu. Kalau sama dikit-dikit 30. 30. Oh ada puluhnya. 330. Jadi 3.000 cewek itu yang mau aja gitu. Oke. Gue nggak tahu sih berapa, cuman yang pasti gue nggak pernah ngitungin, cuman ya gue selalu nge-DM cewek itu based on appearance sih. Iya, soalnya men are very ya, visual. No, tapi emang ya itu understandable. Sexy body kayak aduh apa sih? Pengen pindah gue ke Eropa langsung Enggak, no maksudnya it's understandable karena kan ya maksudnya lo platformnya Instagram, which is kayak lo mau tahu karakter dia dari mana, kayak gimana dia bertingkah laku, dia baik atau enggak, cara ngomong dia. Sementara kan cuma ngeliatnya emang lewat Instagram, jadi ya understandable sih kalau misalnya lo liatnya lewat physical. Tapi gue pernah sih nge-DM centang biru. Oh ya? Berlanjut nggak? Berlanjut pada putus. Tapi jadi enggak, tapi cowok. Oh serius? Enggak, tapi as a friend karena gue adore him as a musician. Oke. Oh gitu. Dibales? Balas, tapi follow-followan. Oh oke. Tapi karena gue adore him gitu. He's Yeah. not centang biru yang famous banget. Cuman gue suka cover-coverannya dia, jadi kayak gue jadi dari situ. Makanya kayak sometimes kita nggak pernah tahu ya, saat kita niatnya just to adore, just be honest gitu. Sometimes kita bisa, siapa tahu one day kalau aku ke sana I can do collab sama dia. Iya benar. Jadi nggak hanya selalu in a sexual. Oh gue pernah DM kayak gitu duluan, tapi ya orang luar, namanya Jay Shetty. If you guys know, dia Baby, are you down? Mereka tahu. Ya, I know the song itu siapa ya? Jay Sean. Oh Jay Sean. Oke, sorry. Namanya Jay Shetty. Dia itu motivational speaker gitu. Dan gue emang ngefans banget sama dia. Gue ngefans banget sama konten-kontennya. Terus abis itu gue DM dia kayak, gue bilang kayak, hai, gue seneng banget sama konten-konten lo gitu-gitu. Dia udah punya istri by the way. Dan gue juga suka banget relationship dia sama kalau misalnya lo suka ya, yang tentang kayak self help, kayak self improvement, dia oke banget. Dia jadi dulu adalah dia pernah jadi monk 3 tahun, terus habis itu sekarang dia jadi motivational speaker gitu. Terus tapi enggak deh, awalnya malah dia yang DM gue, gue yang DM dia, terus habis itu dia sempet DM gue, dia mau ngasih gue buku dia. Iya, terus gue nanya kayak tapi gue di Indonesia, lo prefernya gue ngasih alamat Indo atau US, terus dia kayak Sindong. dia bilang preferably sebenarnya US sih. Terus habis itu gue bilang kayak tapi terserah, dia bilang kayak I forgot, tapi kayaknya kayak dia bilang kayak whichever more convenient for you aja. Terus kayaknya gue balas pakai maksudnya kayak nomor ini alamat Indonesia dia, terus nggak balas gitu. Sekarang mungkin kayak wow jauh juga ya, say kayak mahal shippingnya shippingnya mahal shay, sorry. Tapi so far kalau seandainya lu Feb pernah nggak ada yang DM lu tapi offensive or abusive kayak like say what? bad things kayak Bad things tuh apa? Kayak ini maksudnya Duh, topi kamu seksi banget. ya Tuhan. kayak topinya jadi pengen dibawa pulang gitu. Oh, something like that. Dilipat, Kayak taruh tas. sexually itu. Topi. Oh iya. Iya pernah. Oh ya, gila ya Feb. Padahal IG lu kan nggak pernah Iya, posting. parah kan? Kayak padahal gue juga nggak yang kayak gue juga kayak anak-anak ya gitu loh, yang nggak, bukan yang kayak bikini, beach body gitu lah segala macam, enggak. Tapi bisa berarti Ya emang ya nggak
Berarti emang bukan dari baju. Bukan dari baju. Sama otaknya ya. Emang otaknya aja yang emang harus dicuci. Itu dia. Emang kotor. Kurangnya sex education, gue sempet bahas waktu itu kan kita. Oh iya. Sex education itu penting banget. Dengan kita sex education kita bisa menghargai wanita seperti manusia biasa, bukan seperti objek yang kita bisa turn on. Cuman oke, gue akan kontak nih orang karena sexual gue turn on gitu. Ya. Tapi lu mengganggu lu nggak sih, Pep? Itu. Kayak pernah ada one moment dimana lu kayak gila banget nih gitu. Kayak lu berasa down banget karena ada komen-komen kayak gitu dan kayak pernah ada intens gitu nggak? Kalau jadi down kayaknya enggak ya, karena gue tahu kayak aduh emang mereka maksudnya ngapain gue ngabisin waktu dalam hidup gue yang berharga untuk bikin sedih gue, maksudnya untuk gue sedih sama ya satu dia nggak kenal, dua emang orangnya nggak penting, tiga juga ya ngapain juga gue pikirin juga kayak nggak kenal nggak jelas siapa gitu, kecuali ya maksudnya kalau orang yang gue kenal terus ofensif kayak gitu sama gue, mungkin gue bakalan kayak ih gue sedih gitu. Tapi kalau orang yang nggak gue kenal kayak ngapain? Nggak ngefek ya? Meh gitu. Menurut gue sih ya ngapain juga buang-buang waktu. Iya sih. Doang sih. Berarti kayak kalau gue boleh rangkum, semestinya berarti cewek tuh ya lebih ngelihat intensi cowok ya. Kayak benar-benar pure intentionnya apa. Dan menurut gue kalau tuh cowoknya benar-benar auranya nunjukinnya beda, penyampaiannya pasti beda ya sih ya. True. Ya. Dan ya maksudnya, tapi kan ada juga intensi cewek juga emang ada yang ke arah situ. Oh iya You know? iya sih. Right? Maksudnya kayak ya I can't deny the fact juga bahwa ada perempuan juga yang emang yang kayak gitu juga. Which is ya pilihan hidup. Kayak I don't judge, tapi ya pilihan hidup. Dan ya udah serah aja. Do you have something to say about that? Orang cowok-cowok yang let's say mungkin your fans atau apa yang mungkin pernah kamu lihat kurang ajar gitu kayak ya at least ngebenerin lah. Like something to say. If you don't, it's okay. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Cuma misalnya kalau ada yang kayak get a life mungkin atau apa atau mungkin belajar dari apa, banyak baca buku kayak gitu-gitu. Iya. Para laki-laki sana yang Mungkin itu kali ya yang tadi kayak Gino bilang juga bahwa perempuan itu ya manusia bukan objek yang kalian gampang ngomongin. Mungkin maksudnya kalau gue fortunately gue it doesn't affect me a bit, even a bit. Mungkin maksudnya ada banyak jutaan orang di luar sana yang cewek-cewek mungkin bikin itu dia jadi sedih atau jadi down, jadi atau jadi bisa jadi insecure, kan kasihan banget. Maksudnya treat others the way you wanna be treated. Ya kalian juga sebagai cowok juga nggak mau kan digituin, atau ternyata mau kalau gue tapi gue nggak mau cewek gue digituin. Tapi gue kalau cowok gue digituin sure. Ya pokoknya maksudnya bukan cuma kalian gak mau digituin, tapi ya siapa tahu kalian punya adik perempuan atau mama kalian. Maksudnya kalian tuh sebenarnya dikelilingi wanita juga loh. Masa kalian memperlakukan wanita dan kalau gue sih lebih merendahkan wanita kayak maksudnya nyokap lo sendiri loh. Kayak lu sama aja nganggep lu ngerendahin semua martabat para wanita. Iya benar, setuju banget. Tuno, jangan kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau gue sih ngelihatnya kalau cowok bisa sampai se-offensive itu ya, lebih ke value dirinya sendiri juga sih. Ya kayak kalau lo bisa sampai kayak gitu berarti kayak ya lo emang seperti itu. Iya benar lo merendahkan diri lo sendiri. Iya ya itu sih kayak menurut gue. Soalnya gue pas dibales sama cewek itu ada satu cewek yang ngebales kayak thank you, dia ngebales. Terus udah itu pun juga kayak ya udah gitu kayak gue happy di notice, tapi kayak ya udah kayak gitu doang. Gue bakalan leave dan kayak nggak boleh kayak minta nomor handphone dong gitu kayak ya udah. Ekspektasinya harus sebelum lu dibales apa enggak ya harus lu tahu nih. Ya nggak sih? Iya sih. Terus hati ditolak ya Beb.
Iya, tapi kodratnya cowok kan emang ditolak. Kalau itu Nah, kalau setiap ada cowok emang kan mengejar kan. Iya. Iya. Jadi gue setiap kali kalau ada penolakan gitu kayak ya udahlah. Ya udahlah, apa boleh buat Boleh buat. gimana? Yang penting udah usaha. Yang penting udah usaha. Niat kita baik. Niat kita gitu. baik, intensinya baik. Kalau ditolak ya bukan jodoh, Beb. Tapi gue tuh tipenya yang kalau seandainya ngejar cewek nih, kalau ceweknya nggak nunjukin ketertarikan, gue langsung bisa kayak No. kayak gue tahu, Oke. Lo gue takut gengsinya tinggi ya? takut kayak bikin dia kayak apaan sih nih cowok Ya, gitu. malah jadi kayak terganggu. Iya, nah gue paling takut itu jadi kayak kalau dia batas udah lama sekali aja. Dan gue ngeliat nih kayak biasa gerak-geriknya gimana sih, kita bisa tahu ya. Iya benar. Udah gue langsung udah. Biasanya kan ada cowok yang, nah, bodo amat gue tetap usaha. Iya ya. Nah gue nggak mau kayak gitu. Iya ya, paham sih, paham. Berarti gengsi lo tinggi. Kalau lo gimana? Gue juga punya sama gengsi. Enggak, lo pasti kayak enggak dibalansirin. Lo teror apa lo telepon? Kayak woi, gimana lo balas gue? Tahu gue artinya. Nyesel lo nanti. Nyesel dia sama gue. Nggak gitu sih. Nggak, gue juga punya gengsi. Tapi itu dia sih, gue kayak akan lebih live it dulu berapa waktu. Kembali lagi, kalau dia cantik banget gue harus kejar sih, harus dapet sih. Kalau nggak dapet ya sampai titik darah penghabisan pokoknya. Kalau gue maksudnya analogi gitu ya. Gitu. Iya. Karena menurut gue. Tapi tetap play it hard to get juga at the same time. Maksudnya kan Of lo course, dengan cara lo give space Iya, of itu course. play it hard to Of get course, juga. of course. Maksudnya nggak yang kayak gue nggak gue nggak memungkiri karena gue juga punya gengsi gitu. Iya. Gila. Kayaknya dia nggak tahu. Tapi gue selalu ada kayak positif thing yang masuk lagi kayak. Tapi jangan-jangan. Dia cuma malu. Dia saat ini lagi punya pacar, misalnya. Atau mungkin saat ini dia masih belum siap umurnya untuk menjalani hubungan sama gue. Mungkin tahun depan gue coba lagi. Misalnya tuh kayak gitu. Gue akan tipe yang oke, positive thinking aja dulu. Tapi kalau udah berkali-kali kayak gitu baru oke, gue cut gitu. Oke. Gitu. Gue nggak lebih gampang give up gitu. Karena yang menurut gue you only live once. Iya. Ibaratnya lo jatuh sekalian. Iya. Jangan nanggung ya. Karena gak enak banget. Karena gue pernah kayak gitu dan penyesalannya tuh kayak Tahu-tahu Harus ceweknya gitu. kayak gue juga suka kok sama Oh iya benar. lo nyanyi yang kayak kurang ngejar gue kayak waduh Ya itu sering banget tuh kayak gitu. ya gue kayak udahlah mendingan gue jadi bahan omongan orang kayak iya si Gino ya kalau ngedeketin itu banget sih. Yang penting gue tahu bahwa gue tidak pernah niatnya jelek saat Iya benar. karena gue di-raise sama keluarga yang memang harus bisa merespek perempuan siapapun Iya. itu, tua muda, kalangan apapun. Jadi menurut gue udah punya fondasi itu aja udah cukup Iya, untuk bagus, gue bagus. Itu memberikan emang image yang fondasi yang bagus. tidak jelek di depan cewek. Feby sudah ngobrol banyak. Ini tentang pandangan seorang Feby tentang apa ya? Bagaimana kalau cowok itu mend-DM dia dan sudut pandang Feby, dan kita bisa tahu bahwa sebenarnya kembali lagi kepada intentions gitu. Yang penting cewek itu memang lebih punya sense of sensitivity ya. Jadi kayak ini merasa nih gitu. Meskipun nggak kenal tapi tahu bahwa kayaknya cowok ini niatnya kayak fuckboy nih misalnya. Ini niatnya udah nggak baik, dia akan oke, gue kasih pagar nih. Oke. Gitu. Belum tentu, tapi mereka ada sensitivity yang tinggi gitu dibanding cowok, lebih peka sama hal seperti itu. Jadi sebagaimana mungkin it's okay kalau kalian pengen deketin cewek, whatever it is, mungkin boleh kali ya Feb sebenarnya. Gue setuju sama Gino ya, DM, maksudnya DM aja kayak Asalkan lo coba chance lo, maksudnya kayak kenapa enggak, Ya. kayak Iya, nothing kan tulus, nothing tulus anyway, lo bukannya kayak lo langsung bilang kayak jadi pacar aku yuk, atau nikah sama aku, kan enggak, kan lo emang pengen, intensinya lo pengen kenal lebih jauh karena menurut lo dia itu atraktif, ya udah kayak nggak apa-apa. Dan kalau dia nggak balas ya, that's life bro. Iya bro. Ya wes, berarti itu aja di episode kali ini. Kita thank you banget sama Feby Rasnanti yang Thank you juga for inviting me. Iya. Senang ngobrol-ngobrol sama kalian. Pokoknya kita pengen apa ya? Thank you juga buat Nonton. Mama-mama yang udah nonton. Gue udah ngomong Terima kasih udah selalu dukung aku selama ini. Mungkin thank you juga ya buat penonton yang udah setia karena ini waktu yang cukup lama men ya. Iya. Kita Iya. maksudnya obrolan video ini cukup panjang dan
penonton bisa Editornya sampai- aja nih yang editornya gitu kongres, gue liat makin lama dia makin Kayak, ayo udahlah ini udah kebanyakan. gitu. So hopefully ini bisa, this is gonna be a good start for kita semua. Yes. Semoga ada yang bisa diambil lah pelajaran dari obrolan ini. Nemenin kalian lagi bawa mobil kan, at least ya untuk kalian yang lagi mungkin lagi dalam situasi seperti ini, oh kita dapat Jadi kalian punya insight dari iya. sisi cewek dan sisi cowok. cowok. Oke, I'm Billy Davidson. I'm Georgina Abraham. I'm Fibira Stanti. We are signing off. Bye. Bye.